Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, kita lanjut pembahasan kita di pertemuan pagi hari ini yang insya Allah dirahmati Allah dan dipenuhi oleh berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pembahasan kita pada mufrad. Nah, di setiap pertemuan anak ulangi dan anak ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berisikan tentang adab seorang muslim dan juga akhlak Islamiyah. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan, mengajarkan, mengaplikasikan akhlak Islamiyah yang seharusnya kaum muslim ya, mengikuti atau mempelajari akhlak-akhlak Islamiyah yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka dari itu, ya, kita lanjut pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad di bab selanjutnya, mendamaikan di antara sesama muslim atau sesama saudara muslim, itu bahkan lebih utama dari amalan kita sholat, puasa, sedekah. Kenapa lebih utama? Nah, kita bisa tahu ya para jamaah sekalian, kita beramal itu pasti ada namanya naik turun iman kita. Nah, dan kadang ya, naik turun iman kita itu tergantung dari lingkungan kita, ya, hubungan kita sesama saudara atau di orang-orang sekitar kita. Maka dari itu, perbaikilah ya hubungan kita terhadap orang-orang di sekitar kita atau sesama saudara muslim kita sebelum kita beramal agar amal kita maksimal. Ya, contohnya dari hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Darda, ya, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang derajat yang lebih utama dari sholat, puasa, dan juga sedekah. Amalan yang lebih utama ya, bagi seorang muslim ya, daripada sholat, ya, puasa, sedekah. Apa itu? Ya, padahal tiga amalan ini ada tiga amalan yang tingkatannya paling tinggi. Ya. Nah, sederajat dengan ya jihad, ya, birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, aman-aman yang utama. Maka para sahabat tentu ya penasaran. Nah, maka beliau ya, Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yaitu mendamaikan hubungan di antara ya, sesama kalian, ya, di antara ya, sama saudara semuslim, ya, karena merusak hubungan di antar sesama, nah, di antar saudara-saudara adalah pemangkas atau ya mengunduli agama. Apa yang dimaksud pemangkas atau mengunduli agama itu? Ya, bisa kita lihat para jamaah sekalian. Ya. Permisalan dari kata pemangkas atau mengunduli ya, itu seakan-akan kita punya suatu amalan yang kita pupuk. Ya. Kemudian kita tebas atau kita hilangkan sebagian yang amalnya akan menjadi nggak maksimal atau kurang maksimal. Ya. Nah, karena apa? Ya, kita tidak bisa mendamaikan diri kita sendiri kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika amal kita ingin maksimal, ya, yang lebih utama atau lebih dahulu adalah menjaga hubungan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, tidak menyimpan dendam. Lalu tolong menolong, nah, berbuat yang seperlunya, gitu kan. Nah, tidak perlu berlebihan, ya, tapi cukup ya, untuk berbuat sebaik, ya, berbuat baik kepada orang-orang sekitar dengan secukupnya. Nah, bisa kita lihat ya di hadis-hadis sebelumnya, ya, kita tidak boleh berlebihan. Ya. Nah, bahkan dalam memuji, ya, nah, dalam berbuat kepada orang lain kita tidak boleh berlebihan, karena itu adalah bagaimana sifat ujub atau sifat sombong itu timbul. Nah, inilah ya amalan yang utama, yang lebih utama, lebih dahulu dilakukan adalah mendamaikan atau memperbaiki lebih tepatnya ya hubungan kita sesama manusia. Baru kita bisa memaksimalkan amal-amal kita, sholat kita lebih maksimal, puasa kita bisa lebih tenang,
sedekah kita pun ya lebih bisa, insya Allah lebih ikhlas, tidak mencari pandangan-pandangan orang lain, karena hubungan kita sesama manusia tidak ada masalah. Nah, itulah ya bagaimana amal itu menjadi prioritas, dan prioritas dalam beramal adalah ya menjaga hubungan kita sama manusia, karena kita bisa tahu ya para jamaah sekalian, amal ya, sebanyak apapun, sebesar apapun, ya, kalau niatnya kurang, apa jadinya? Tidak maksimal. Percuma mau amal sebanyak apapun ya, sebesar apapun ya, amalannya, namun kalau niatnya tidak sepenuhnya ikhlas atau kurang, ya, nah, maka amalnya juga dinilai kurang. Nah, makanya para jamaah sekalian ya, Rasulullah SAW di hadis yang lain, ketika ditanya oleh para sahabat, aman apa yang paling engkau cintai, wahai Rasulullah SAW? Nah, aman yang paling aku cintai kepada umatku, ya, yang amalan itu ya mereka lakukan rutin, walaupun amalan yang terlihat kecil di mata manusia. Jadi Rasulullah SAW lebih mencintai hambanya, lebih mencintai umatnya yang memiliki amalan-amalan yang mungkin tidak banyak, satu, dua, namun rutin. Ya. Kenapa harus rutin? Karena rutin itu pertama, menjadikan orang ini terbiasa dalam beramal tersebut. Orang kalau biasa ya para jamaah sekalian, ya, melakukan sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Ketika suatu waktu tidak sholat pada waktunya, akan ada yang kurang dalam hati. Nah, maka itu ya, orang ini menjadi ketergantungan untuk dalam beramal. Nah, kemudian yang kedua, ya, meningkatkan rasa ikhlas. Kenapa? Ya, kita bisa lihat orang yang rutin melakukan suatu amalan ya, tanpa memandang pandangan orang, baik dia sendiri, ya, mau sholat dimanapun, dia akan melakukan sholat-sholat pada waktunya. Ya. Maka dia ketika beramal, ya, dia akan prioritaskan kebiasaannya dia, bukan pandangan orang lain. Berbeda dengan ya, manusia atau orang-orang yang amalannya tidak konsisten, yang kadang cenderung amal itu tergantung lingkungan, ya, tergantung kondisi, tergantung siapa yang melihat dia beramal. Nah, itulah ya, untuk memaksimalkan amalan. Jadi tidak perlu amalan itu semuanya dilakukan, tidak. Oh, amalan harus begini, begini, begini. Harus misalkan, oh sedekahnya harus misalkan saat anak-anak puasa aja. Atau misalkan sedekah yang Jumat aja deh. Kalau enggak, nggak usah sedekah dulu. Tidak seperti itu para jemaah. Amalan itu kalau bisa kita lakukan kapan saja, silahkan. Belum tentu amalan kita lakukan pada waktu-waktu yang disyariatkan atau diutamakan untuk beramal, pahalanya bisa lebih besar daripada hari-hari biasa. Siapa tahu amalan kita yang di hari-hari biasa, yang rutin kita lakukan, itu jauh lebih besar daripada amal-amal kita di waktu-waktu yang khusus. Ya, ya, siapa bilang pada jamaah sekalian, atau siapa yang bisa menjamin kita beramal di bulan Ramadan, pahalanya pasti lebih besar daripada kita beramal di luar bulan Ramadan. Tidak ada bisa memastikan, walaupun peluangnya bisa lebih besar. Nah, namun intinya, ya, dalam beramal adalah membiasakan, sehingga niat kita dalam hati itu ya, bisa dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu benar-benar ya, yarju ridullah, mencari ridhonya Allah, tidak memandang manusia sama sekali. Kondisi, mood, apa, tidak ada. Ya, itu namanya ikhlas. Dan ikhlas tidak akan mengungkit keikhlasan. Ini dia ya. Seperti kata Imam Syafi'i ya, rahimahullah taala, ya, beliau berkata, ya, orang yang ikhlas tidak akan mengungkit atau tidak akan mengatakan bahwa diri sendiri adalah ikhlas. Karena sudah terbiasa beramal. Ya. Nah, jadi prioritaskan amalan kita untuk memaksimalkan niat dan juga ikhlas kita. Ya.
Harus setelah kita bisa memaksimalkan satu amalan, cari aman-amanan sampingan yang lain. Yang bisa kita ya rutinkan. Ya kalau tidak bisa fokus pada amalan ini, fokus. Maksimalkan satu amalan yang bisa kita konsistensikan atau konsistenkan ya dalam kehidupan keseharian kita walaupun hanya kecil. Dalam bab ini pun kita juga bisa lihat mau kita sholat, puasa, sedekah, namun kalau tidak kita menjaga hubungan kita sesama manusia tidak akan maksimal. Maka jaga dulu hubungan kita sesama manusia, baru kita maksimalkan. Ya. Di sini tidak terkhususkan oleh kaum muslimin saja, tidak. Ya. Nah, kita berbuat hasan ya, atau berbuat baik itu sesama manusia, tidak ada pengecualian. Baik dia kafir, ya, baik dia seorang yang munafik, ya. Kita perlakukan mereka dengan perilaku yang baik, tidak ada pengecualian. Ya. Inilah ya dalam prioritas beramal ya, atau memaksimalkan amalan kita. Kemudian di hadis yang selanjutnya, ya, dari sahabat Ibnu Abbas, ya, dia berkata bahwasannya ya tentang satu ayat dari surat Al-Anfal, ayat pertama dari surat Al-Anfal yang bunyi fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Nah, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu, nah, asulhu ya, perbaikilah ya. Apa yang diperbaiki? Dzata bainikum, hubungan di antara kalian. Nah, Ibnu Abbas dalam tafsirnya ya menafsirkan Allah ya, amat menekankan ya, kepada kaum mukminin ya, kepada kaum muslimin dalam ayat ini ayat 1 surat Al-Anfal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hakikat takwa? Takwa itu ketika kita melakukan segala perbuatan yang kita ingat pertama kali adalah Allah mengawasi kita. Dan kita cari bagaimana amalan kita bisa mendapatkan pintu ridhonya Allah. Itulah takwa. Ya. Apapun amalan itu, ya baik itu amalan yang terkesan duniawi, kita cari celah bagaimana ya amalan kita ini bisa mendapatkan rahmatnya Allah dan juga kita bisa mengharapkan ridhonya Allah. Apapun bentuk amalan, itulah takwa. Ya, maka orang yang bertakwa dan imannya terus meningkat, kita bisa lihat dia akan terus-menerus merasa terawasi oleh Allah. Takut walaupun dia sendiri. Takut berbuat keburukan kepada orang lain karena dia tahu perbuatan buruk akan dibalas oleh Allah. Ya. Dalam berbagai bentuk yang tentu tidak ada bentuk yang baik dalam membalas amalan keburukan. Itulah bentuk takut. Ya. Selalu takut akan pembalasan dan juga pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ditekankanlah di ayat ini memperbaiki hubungan. Seperti bab yang kita bahas ya, atau mendamaikan di antara sesama manusia. Ya. Kita bisa lihat para jamaah sekalian. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, ya, bahkan sebelum atau setelah hijrah, ya, Rasulullah SAW, beliau tidak pernah membalas dendam kepada orang kafir, ya, kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam ya perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu pun membalas dendam kepada kaum-kaum kafir yang zalim, ya, kepada Rasulullah SAW itu dipenggal, ya, bukan disiksa. Nanti siksaannya ya ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di neraka. Ya, namun ketika di dunia Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada siapapun, tidak pernah menyimpan dendam.
Walaupun Rasulullah SAW dizolimi begitu banyak bentuk kezoliman, baik fisik, tekanan dalam sosial, dan lain-lain. Ya. Nah, inilah ya, bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan ya, menjaga hubungan sesama manusia dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun. Ya. Nah, bukan berarti kita punya kuasa, kita adalah orang yang benar, kita bisa menginjak-injak orang yang salah atau orang yang kedudukan di bawah kita. Tentu tidak. Ya. Itu bukan sikap dari seorang Muslim. Ya. Islam datang untuk ya, memperbaiki hubungan antara manusia. Ya. Seperti para budak di zaman jahiliyah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Quraisy untuk ya menghormati budak-budak kalian. Ya. Dalam ayat, ya, dalam surat, dalam Al-Quran, ya, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sesungguhnya ya, yang menjadi derajat di antara kalian itu adalah iman dan juga takwa. Bukan ras, bukan keturunan, bukan martabat, bukan kekayaan, tapi adalah iman dan juga takwa. Ya, maka jagalah hubungan kita di antara sesama manusia, baik muslim maupun kafir. Nah, itulah di bab bagaimana ketika kita beramal, ya, damaikan dulu atau perbaiki dahulu hubungan kita sesama manusia. Maka dari itu ya para jamaah sekalian, ya, dalam Islam itu benar-benar banyak sekali hadis yang bagaimana kita dijaga untuk ya, berperilaku, bersikap itu benar-benar dijaga. Kenapa? Karena inilah sumber mudarat atau sumber keburukan untuk segala aspek kehidupan, baik beramal, sosial, bahkan nanti mempunyai anak pun, gitu kan. Nanti anak akan mengikuti perilaku orang tuanya. Dan anak ini ya akan berperilaku seperti ya diperlakukan oleh orang tuanya kepada orang-orang di sekitar. Maka dari itu, perbaiki dahulu ya, sikap dan juga perilaku kita kepada orang-orang di sekitar kita, baru kita bisa memaksimalkan amalan-amalan kita ya, yang bisa kita rutinkan ya, dalam keseharian kita. Itulah dalam beramal ya. Utamakan dahulu ya, hablum minan nas kita. Bukan berarti itu lebih besar, belum tentu. Tapi itu adalah salah satu pintu untuk memaksimalkan amalan kita. Tetap tujuannya untuk amalan kita ya, para jamaah sekalian. Yang mana amal ini mempunyai faktor-faktor yang bisa mendukung. Salah satunya yang paling besar adalah jaga hubungan kita sesama manusia. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya. Ya. Ini seperti di bab sebelumnya ya, yang paling kita bahas tentang kebohongan, salah satu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini diperingatkan, bohong kepada orang yang membenarkan atau mempercayai ya, perkataan kita. Nah, ini kan banyak yang sakit hati ya istilah kata ya. Orang sudah percaya, kita percaya kepada orang tersebut, namun ternyata dia berdusta membohongi kita. Nah, ini bagaimana para jamaah sekalian? Secara naluri manusia tentu ini adalah orang yang buruk, orang yang tidak patut untuk didekati ataupun kita interaksi. Nah, dalam Islam pun juga ditegur. Ya. Nah, contoh dari hadis Sufyan bin Asyad Al-Hadrami, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sungguh besar khianat apabila nah, di sini Rasulullah SAW menyinggung tentang ya kebohongan atau pengkhianatan. Apa yang disinggung tentang khianat ini? Jika engkau mengatakan sesuatu kepada seseorang dan ia mempercayainya, sementara engkau berbohong.
Ini adalah suatu ya atau bentuk khianat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentu dicela. Ya, sebuah bentuk pengkhianatan tentu dicela, ya. Seperti pengkhianatan orang-orang munafik kepada Islam. Rasulullah SAW mempercayai Islam kepada para sahabatnya ketika beliau wafat. Namun, ya, beberapa dari ya, kaum muslimin pada saat itu ada yang murtad. Ini bentuk pengkhianatan. Ya. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Ketika kita atau fulan berbicara kepada seseorang dan orang tersebut mempercayai ya, perkataan fulan tersebut, namun fulan ini ya, berkata kebohongan. Ya. Bentuk salah satu pengkhianatan yang paling besar adalah kebohongan. Kemudian ya, di bab selanjutnya, ya, jangan menjanjikan atau berjanji kepada saudaramu lalu engkau mengingkari. Nah, para jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke hadis ini, janji atau qasam dalam Islam itu adalah suatu yang sakral sebetulnya dalam syariat Islam. Ya, tidak boleh asal kita mengqasam atau berjanji atau bersumpah. Nanti uh, ada ada ini apa namanya penembusannya. Ada kafarot. Dalam Islam itu ada kafaratul qasam, ya, membalas ya atau harus melakukan sesuatu ketika kita bersumpah namun kita ingkari. Baik itu puasa ya 60 hari berturut-turut ya atau memerdekakan 40 budak atau memberi makan ya 60 orang miskin. Ini benar-benar ya dalam Islam itu berjanji itu bukan sembarang ucapan. Ini adalah bentuk yang sakral dalam syariat Islam atau sangat diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini ya, kita bisa lihat dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah engkau berdebat pada saudaramu. Jangan engkau berdebat kepada saudara muslimmu. Jangan kemudian jangan ya mempermainkannya ya, jangan menggurau mengguraunya ya maksudnya mempermainkan ya, menipu atau berbohong. Dan jangan pula engkau menjanjikan kepada saudara-saudaramu lalu engkau mengingkari atau mengkhianati. Di sini tentu dilarang seperti di hadis sebelumnya tentang berkhianat atau berbohong dalam berucap, apalagi bentuknya janji para jemaah. Janji adalah perkataan atau sumpah adalah perkataan yang paling diperingatkan dalam Islam. Tidak mudah untuk diucapkan. Kata wallahi, demi Allah, tidak boleh sembarang diucapkan. Dalam perkataan para ulama, ya, mereka menjelaskan bahwa cukup ya, dicap sebagai pembohong orang yang mudah untuk bersumpah. Ya. Bahkan para ulama pun ya berpendapat orang yang mudah bersumpah, maka kita bisa lihat dia kebiasaannya berbohong. Ya. Atau dicap sebagai seorang yang sering berbohong. Maka janganlah kita sering bersumpah. Lagi-lagi untuk menjaga lisan kita. Apalagi sampai kita mengingkari sumpah kita. Untuk bilang. Kemudian di hadis selanjutnya, nah, ini kita lanjut ke bab yang berbeda tentang bagaimana nasab. Ya. Ya, dalam Islam, ya nasal itu keturunan, nasab itu jalur keturunannya. Ya. Jadi bagaimana nasab dalam Islam itu ya sangat dilihat ya. Bagaimana ya keturunan dari ayahnya, apakah dia keluarga yang pendidikannya baik. Namun jangan sampai kita menghina pada
atau kepada seseorang yang nasabnya atau keturunannya kurang baik, keluarganya kurang eh, bermoral misalkan ya, tetap kita tidak boleh hinakan ya. Jangan sampai kita menghinakan orang lain, ya, apalagi kepada keluarganya, keturunannya. Kita menghina orang saja tidak boleh, apalagi sampai merambat kepada keluarga dan juga keturunannya. Ya. Nah, maka dalam hadis ini, ya, kita bisa lihat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, dua hal yang tidak ditinggalkan umatku. Nah, ini adalah kebiasaan dari umatnya Rasulullah SAW. Ya. Nanti sampai akhir hayat tetap ada kebiasaan buruk yang tetap melekat dalam umatnya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah meratapi orang yang sudah meninggal. Orang-orang mungkin akan terlihat biasa ya. Oh iya, namanya juga lagi ya berduka cita karena ada kerabat yang meninggal. Namun dalam Islam, untuk meratapi bahkan sampai berhari-hari itu tentu dilarang. Bukankah ya ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat diperingatkan oleh Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW tetap manusia biasa yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak suatu hari. Apalagi kita, ya, yang mana kita tidak punya kekhususan seperti Rasulullah. Maka disitulah ya, para sahabat pun tidak sampai berhari-hari begitu. Ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, itu yang paling utama adalah bagaimana Islam itu bisa ditegakkan lebih kuat lagi. Ya. Walaupun Rasulullah SAW telah meninggal. Yaitu apa? Menunjuk khalifah, ya, pemimpin untuk kaum muslimin. Bisa kita lihat di sini para jemaah sekalian hikmahnya. Jangan sampai karena wafatnya saudara kita atau kerabat kita, kita kehilangan untuk melakukan suatu kewajiban. Bahkan sampai menghilangkan amal-amal soleh kita. Karena mungkin saudara kita ada yang wafat, sholat kita jadi nggak tempat waktu, atau sholat kita jadi nggak khusyuk. Nah, ini bentuk mudorot yang mana menjadi kebiasaan masyarakat pada zaman sekarang. Kemudian, yang kedua adalah menghina nasab, nasab ya, keturunan. Ya, yang menjadi kebiasaan buruk. Dan namanya juga, ya, mungkin orang lain akan berkata, atau suatu golongan akan berkata, ya namanya bercanda gitu kan. Dalam Islam pun candaan ada batasnya. Dan jangan jadikan kebiasaan candaanmu itu menjadi suatu kebiasaan yang buruk. Apalagi sampai menghina seseorang bahkan keturunan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dan engkau hina ciptaannya Allah. Kalau begitu silahkan ciptakan manusia yang lebih sempurna daripada ciptaan Allah. Kalau engkau bisa. Inilah bagaimana kita menjaga, lagi-lagi menjaga. Dalam kitab Adabul Mufrad ini, di setiap hadis, ya, di setiap bab yang kita bahas, Rasulullah SAW terus menerus menggempur, terus menerus tidak pernah istirahat untuk menasehati umatnya, untuk menjaga akhlak dan juga sikap. Sikap dari umat-umat Rasulullah. Kalau kita ingin dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di padang mahsyar nanti, bahkan sampai ke surga ya bersama Rasulullah SAW, maka jagalah dahulu ya akhlak dan juga sikap kita untuk mencerminkan bahwa kita adalah umatnya Rasulullah. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, fanatisme atau asobiyah. Kita bisa lihat ya bagaimana fanatik atau rasisme kepada suatu golongan yang mana zaman sekarang itu ya para jamaah sekalian
Manusia itu gampang banget ya, atau mudah sekali untuk didistract atau diubah pola pikirnya ketika berbicara kepada suatu golongan, bahkan kepada saudara sendiri. Bagaimana para jemaah sekalian? Yang mana satu hobinya dan hobi yang lain, mungkin punya golongan-golongan yang berbeda ketika satu hobi disinggung, yang seakan-akan itu memunculkan permusuhan. Maka ya kita tidak boleh berlebihan, lagi-lagi tentang berlebihan dalam suatu hal, baik itu hobi, ya, baik itu golongan, kelompok, dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini, ya, dari uh, dari sahabat Abbad Ramli, ya, ini bukan sahabat ya, mengabarkan kepadaku, ia berkata, seorang wanita bernama Fasilah telah mengabarkan kepadaku dengan perkataannya, aku mendengar ayahku berkata, jadi berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah termasuk sikap fanatis atau rasisme kepada orang yang menolong kaumnya dalam kezaliman? Jadi ketika ya menolong kepada ya kaumnya dalam kezaliman adalah bentuk dari fanatisme. Maka di sini ya Rasulullah SAW jawab iya. Nah, sikap fanatisme pada zaman sekalian atau asobia, nah, ini adalah bentuk dari uh, seperti pisau bermata dua ya. Nah, kalau kita bisa menjaga kaum kita itu atau kepada orang-orang di sekitar kita itu adalah bentuk dari kebaikan. Namun kalau kita tidak bisa menjaga bahkan berlebihan dalam berkelompok dalam golongan itu adalah bentuk ya sunnah sayyah, bentuk dari uh, kemudorotan atau keburukan bagi diri kita. Walaupun dalam hadis ini ya, kita bisa lihat ya, fanatisme kepada seseorang yang membela kaumnya di atas kezaliman. Ketika ada seseorang di golongan kita atau orang di sekitar kita, orang dekat kita melakukan kezaliman, kemudian kita dukung dia karena kita adalah kerabatnya. Maka ini tidak boleh. Ini adalah bentuk fanatisme. Nah, kalau orang salah, baik anak kita sendiri kalau salah, kita bilang dia salah. Nggak boleh kita dukung-dukung, enggak. Tetap kita perbaiki kesalahannya, namun tidak dukung kesalahannya. Orang yang salah tetap salah. Ya, salah itu bukan tentang siapa para jamaah sekalian. Salah itu tentang apa? Apa yang ia lakukan kesalahan atau tidak? Inilah dalam bentuk fanatisme. Walaupun dalam mencintai kaum ya, para jamaah sekalian, kita mencintai suatu kaum atau suatu golongan itu bukan bentuk dari fanatisme. Tapi yang dimaksud fanatisme adalah membela kepada suatu kaum atau golongan yang berlebih-lebihan sampai ketika ia berbuat salah, masih kita dukung, masih kita bela. Tidak. Kalau buat salah, sudah tetap salah. Tidak ada pembelaan. Ya. Ini terjadi ya pada zaman sekarang pada hukum di Indonesia ya. Mau dia pihak yang salah atau benar, tetap ada pembelaan ya dari advokat. Nah, ini sulit ya. Gimana ya? Suatu kesalahan yang perlu dibela. Dalam Islam tentu tidak boleh. Ketika orang tersebut salah, tetap salah. Apapun embel-embelnya, baik harta ataupun ya, hadiah yang lainnya. Tapi itu adalah besar, maka tidak boleh berlebihan ya para jemaah sekalian dalam mencintai atau membela pada suatu golongan, ya, kelompok maupun pada orang tertentu. Nah, salah tetaplah kesalahan.
Kita lanjut ya di bab selanjutnya tentang boykot atau mendiamkan seseorang ya. Ini juga dilarang ya para jemaah sekalian. Kita mendiamkan seorang atau memboikot seseorang walaupun ia berbuat salah. Maka dari itu ya, ketika kita berbuat sesuatu, pikirkan dahulu ya, jangan sampai orang tersebut tersinggung atau bagaimana. Nah, dampaknya bisa lebih panjang. Bagaimana kisah dari Ummul Mukminin sendiri yang pernah memboikot seseorang atau mendiamkan seseorang. Dalam kisah ini, ya, sahabat Abdul bin Zubair, ya, ketika berjual beli atau dibeli sesuatu oleh Aisyah yang menamakan ya, mengatakan demi Allah hendaknya Aisyah menyudahi ini. Ya. Kalau aku mengharamkan, jadi Aisyah berbuat baik ya, pada Abdullah bin Zubair, namun Abdullah bin Zubair mungkin kondisi kurang baik. Ya. Bagaimana akhirnya ia berkata, ya, tidak ingin berinteraksi lagi kepada Ummul Mukminin atau tidak ingin diberi hadiah lagi. Dengan sebab apapun, ya, tentu perbuatan Abdullah Zubair ini kurang tepat. Ya. Apalagi dengan caranya. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, seperti meyakinkan apakah benar yang dimaksud Abdul bin Zubair ya, adalah mencela pemberianku. Maka mereka menjawab, mendengar perkataan Abdul Zubair, iya. Maka Aisyah menazar dirinya, aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan berbicara kepadanya selama kepada Ibnu Zubair. Nah, mana Abdul bin Zubair yang mengetahui kesalahannya kepada Ummul Mukminin, namun Abdul bin Zubair meminta tolong kepada kaumnya, yaitu kaum muhajirin ya, pada para sahabat yang lain untuk meminta maaf pada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah berkata, demi Allah aku tidak akan memberikan satu orang pun permaafan ya. Aku tidak melanggar karena aku tidak ingin melanggar nazar. Aku tidak akan menerima ya, permintaan maaf dari Abdullah bin Zubair karena aku telah bernazar. Setelah mendiamkan lama atau memboikot Abdul bin Zubair dengan waktu yang sangat amat lama, ya. Lalu Abdul bin Zubair berbicara kepada Miswar dan juga Abdurrahman al-Aswad ya, untuk mendatangi kediamannya Ummul Mukminin. Maka Miswar dan juga Abdurrahman ya, mendatangi kediamannya Ummul Mukminin dan meminta izin untuk masuk. Ya. Apakah kami boleh masuk? Meminta izinlah kedua orang tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, masuklah kalian. Kemudian Ummul Mukminin ya melihat Abdullah bin Zubair masuk dengan hijab, dengan sorban yang menutupi wajahnya. Kemudian ya di sini riwayatnya mungkin kurang kuat ya, memeluk atau di hadis lain merangkul ya. Nah, seakan-akan ingin meminta maaf kepada Aisyah radhiyallahu anha. Inilah karena kurang paham bagaimana ya hadis ini memperbolehkan Abdul bin Zubair untuk menyentuh Aisyah, namun inilah bentuk dari permintaan maafnya Abdullah bin Zubair ya. Sambil Abdullah bin Zubair menangis ya. Kemudian Musawir dan juga Abdurrahman ya berkata ya atau menasihati Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya ya engkau telah tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang untuk mendiamkan seseorang lebih dari 3 malam. Nah, terus menerus dinasihati Aisyah radhiyallahu anha sampai ia ya mengingat peringatan Rasulullah SAW dan beliau menangis. Ya. Nah, aku memang berniat untuk melakukan pemboikotan itu ya, atau memutuskan pemboikotan itu ketika sampai aku bisa berbicara kepada Ibnu Zubair kembali. Setelah ini ya Aisyah radhiyallahu anha
melanggar nazarnya dan berbicara kepada Ibnu Zubair. Maka itu ya, karena nazarnya itu dilanggar oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka sebagai kafarat atau balasannya ia memerdekakan 40 hamba sahaya atau budak. Ya. Bisa kita lihat pada zaman sekalian. Rasulullah SAW melarang dalam memboikot seseorang atau mendiamkan seseorang. Ya. Ya, intinya ya, para jamaah sekalian, jangan kita cari permusuhan di antara manusia. Kita interaksi kepada manusia yang kira-kira dengan interaksi kita, kita tidak bisa, kita tidak memunculkan rasa permusuhan. Bahkan ya, dalam satu kata pun kadang orang bisa tersinggung gitu kan. Maka jagalah, jaga ya. Sangat harus dijaga perilaku kita. Lagi-lagi tentang perilaku ya, para jamaah sekalian. Seperti tadi perkataan Abu Zubair, ya Abu bin Zubair, yang ia tidak ingin terus-menerus rasa seperti dikhususkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dengan perkataan yang terlalu berlebihan, akhirnya Aisyah tersinggung. Padahal niatnya baik. Namun karena perkataannya berlebihan, sehingga tersinggunglah Aisyah radhiyallahu. Nah inilah bagaimana ya, ucapannya dijaga perilaku. Jangan sampai menyulut permusuhan dan akhirnya juga ya sampai permasalahan yang berkepanjangan. Ya. Jaga, jaga apapun bentuknya jaga. Jangan sampai karena satu perilaku kita menjadi ya membekas dalam hati kita. Ini tabiat para manusia. Nah, manusia itu cenderung tidak akan melupakan suatu kejadian, baik kejadian yang terasa kesan yang buruk ataupun kejadian yang terkesan baik. Nah, namun itulah, jangan sampai kita memberikan kesan buruk kepada orang lain. Lebih baik diam saja. Kalau tidak bisa memberikan kesan ya, yang baik pada seseorang, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk diam. Tidak perlu ya kita memberikan suatu kesan yang baik kalau kita tidak bisa melakukannya atau kita terpaksa. Gitu. Jagalah dari ya, kebiasaan atau perilaku kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Bahkan bahkan sampai bernazar untuk memboikot atau mendiamkan. Jangan sampai ya. Sampai hal itu terjadi. Karena satu kesalahan akhirnya yang merambat kepada keburukan-keburukan yang lain. Yaitu billah. Kita lanjut ya. Kelarangan selanjutnya. Nah, apalagi memboikot sesama muslim. Mendiamkan sesama muslim. Di sini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu." Janganlah kalian saling membenci dan saling hasad. Saling membenci ya tentu dilarang. Seperti tadi di hadis sebelumnya, di hadis 391 ya, bagaimana amalan kita mau dimaksimalkan kalau kita mempunyai sifat yang mudah membenci orang lain. Nah, kemudian yang kedua, jangan saling berhasad, iri kepada saudara-saudara kita, ingin saudara-saudara kita tertimpa keburukan. Wala tada baru, saling membelakangi itu, ya, seakan-akan orang yang mempunyai ya, muka dua, ya, bermuka dua. Saling membelakangi itu saling membuang muka, ya. Tidak mau tegur sapa. Yang seharusnya kita kalau misalkan pertama mengunjungi atau bertemu dengan saudara kita, mungkin sudah lama tidak bertemu. Yang harus kita lakukan adalah memberi salam dan juga tegur sapa. Namun ini tidak. Maka janganlah seperti itu. Nah, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaud. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, jadikan kalian ya, hamba Allah bersama muslim seperti saudara. Saling tolong menolong.
wala yahillu li muslimin ayah juru. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan atau memboikot akhohu, saudaranya, fauqa thalathai layali, di atas 3 malam atau 3 hari. Kalau kita misalkan tidak tahu berinteraksi kepada orang tersebut, maka kita akan mendapatkan mudarat. Maka jangan kita boikot, ya, tapi cukup minimalisir interaksinya. Mungkin kita jawab dengan secukupnya, tidak perlu berlebihan. Tapi jangan sampai kita boikot, ya, kita diamkan secara mutlak. Karena ini dilarang. Cukup kita, ya, uh, kepada orang-orang yang mungkin kita tahu ada mudarat ketika berinteraksi kepada orang tersebut, kita minimalisir aja interaksi. Tapi jangan didiamkan atau boikot. Mungkin kita berbicara atau berinteraksi kepada sesuatu yang benar-benar perlu aja, gitu. Tidak masalah. Tapi kalau mendiamkan tentu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian, ya, di hadis selanjutnya dari Abu Ayyub, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, mengabarkan kepada Abu Ayyub, tidak halal bagi seseorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim, ya, saudara sesama muslim lebih dari 3 hari, ya, hingga masing-masing bertemu namun saling mengabaikan, ya, tadi saling membelakangi, membuang muka. Dan sebaik-baiknya keduanya adalah yang lebih dahulu memberi salam atau memulai uh, perdamaian. Jadi sebaik-baiknya orang yang lagi bermusuhan atau lagi terkena masalah adalah orang yang pertama kali meminta maaf atau berbaikan. Nah, tentu jangan diulang kembali, ya, para jamaah sekalian. Kalau kita berbuat suatu kesalahan, ya tentu kita maaf. Tapi yang lebih baik daripada permintaan maaf tersebut adalah tidak mengulangi. Percuma kalau kita minta maaf diulangi. Kita minta maaf diulangi. Terus buat apa minta maaf? Tidak ada artinya, gitu. Yang utama kita beriktikad bertaubat dulu. Hakikat taubat, ya, adalah iktikad atau niat untuk tidak mengulangi kepada kesalahan yang sama untuk kedua kalinya atau terus-menerus. Itu hakikat taubat yang sesungguhnya. Nah, maka dari itu kita bertobat, beriktikad dulu untuk tidak mengulangi baru minta maaf. Kalau kita minta maaf tapi mau mengulangi kesalahan yang sama, terus untuk apa minta maaf? Nah, jadi harus bedakan, ya, para jamaah sekalian, ya. Minta maaf itu include atau satu paket dengan taubat. Percuma orang minta maaf tapi nggak bertobat. Buat apa minta maaf? Kan nanti akan terulang lagi, gitu, ya. Maka pastikan dulu kita sudah benar-benar menyesali perbuatan dan juga tidak ingin mengulangi kepada kesalahan yang sama. Baru kita bisa meminta maaf. Atau itulah hakikat minta maaf yang benar. Kemudian di hadis selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW, ya, bersabda, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling bermusuh-musuhan, dan juga jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Seperti di hadis 398, ya, tidak boleh saling membenci, musuh-musuhi, bahkan sampai membuang muka. Di hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, nah, tidaklah dua orang yang saling mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena Islam akan berpisah kecuali dikarenakan dosa yang terjadi di antara keduanya. Nah, dimaksud di sini, ya, kalau kita cinta kepada Allah, ya, maka kita akan mengikat tali saudaraan, karena cinta kita kepada Allah, karena hubungan kita sama Muslim, karena hubungan kita sama manusia itu baik, kita jaga. Nah, namun kalau harus berpisah kepada orang tersebut, pastikanlah kita menjauhi orang tersebut atau berpisah kepada orang tersebut karena, ya, syariat Islam, karena tidak baik kepada diri kita sendiri, memberi mudarat, bukan karena kita benci, bukan. Nah, maka itu, ya, perbuatan dosa lah yang bisa memisahkan, perbuatan maksiat lah yang bisa memisahkan antara sesama muslim.
termasuk dari hablum minan nas ya. Nah, perbuatan sesama manusia. Kemudian di selanjutnya ya, dari Hisam bin Amir, sepupu Anas bin Malik, dan juga ayahnya yang terbunuh ketika perang Uhud, ya, dia mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan sesama saudara sesemuslim dari 3 hari. Nah, hal itu merupakan perbuatan yang menjauhi dari kebenaran atau rahmatnya Allah. Orang pertama dari keduanya yang kembali atau uh, yang kembali maksudnya yang meminta maaf, yang memulai perdamaian, maka itulah kafarat bagi. Maka itu adalah penembusan karena berbuat salah. Apabila keduanya meninggal dalam keadaan masih terputus hubungan atau saling mendiamkan, memboikot, maka tidak halal surga baginya atau akan jauh surga dari. Dan jika di antara keduanya memberi salam, lalu yang lainnya enggan menerima salam atau menjawab salam, maka malaikat akan membalas pada yang memberi salam, dan setan akan membalas kepada yang enggan. Kita bisa lihat ya, di sini sudah tentu dilarang. Balasannya sangat besar. Keutamaan yang utama, yang pertama adalah keutamaan bagi yang ingin memperbaiki, mendamaikan. Yang kedua adalah peringatan bagi orang yang terus-menerus sampai akhir hayatnya memutuskan hubungan, maka surga akan jauh darinya. Dan yang ketiga, ketika ada seseorang yang memberi salam, enggan untuk membalas salam tersebut, ya, maka yang memberi salam ya, ada sisi atau diberi pahalanya oleh malaikat, ya, dan yang tidak membalas salam akan didekatkan atau mudah didekati oleh syaitan. Maka inilah ya, salah satu peringatan dari Rasulullah SAW, ya, tentang bagaimana di hadis ini keharaman bagi orang yang memutus tali silaturahim. Inilah bagaimana tali silaturahim itu sangat besar ya, dampaknya dalam beramal dalam syariat Islam. Maka dari itu ya, kita jaga ya dalam menjaga tali silaturahim ya, karena dampaknya sangat besar. Kemudian di hadis yang lain dari Ummul Mukminin ya, Rasulullah SAW berkata kepada Ummul Mukminin, aku tahu ya, saat kamu marah padaku dan saat kamu senang. Kondisi Ummul Mukminin ya ketika bahagia dan juga uh, lagi emosi atau amarahnya lagi meningkat. Maka Ummul Mukminin bertanya, bagaimana engkau mengetahuinya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pada saat kamu senang kamu berkata ya, dan demi Tuhan Muhammad, demi Rabbul Muhammad. Dan pada saat kamu marah ya, kamu berkata tidak, dan demi Tuhan Ibrahim. Nah, inilah ya bentuk dari amarahnya Ummul Mukminin ya. Kemudian ya Ummul Mukminin berkata, ya aku tidak memboikot ya, aku tidak memboikot kecuali namamu. Di sini ya Rasulullah SAW memperingati Ummul Mukminin ya untuk tidak uh, memboikot Rasulullah SAW, apalagi sampai emosi. Nah, kita sebetulnya rasa emosional itu suatu yang lumrah atau manusiawi, namun jangan sampai kita terlarut atau terbawa dari emosi. Tahan. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, maka diam saja. Jangan sampai tersulut emosi. Nah, kemudian di bab selanjutnya, memboikot saudara selama setahun. Bukan sampai setahun. Ya. Sini Rasulullah SAW, di sahabat Abu Hiroshi alias Sulami, yang mendengar bahwa Rasulullah SAW ya, bersabda, boikot saudara selama setahun seperti ya, menumpahkan darah. Seperti ini benar-benar larangan yang besar ya dalam Islam. Ya. Nah, seakan-akan seperti menumpahkan darah. Kemudian, ya,
di hadis yang lain dari Ibnu Imran, ya, bin Abi Anas, bahwasannya ada seseorang, ya, dari salah satu sahabat yang mengabarkan kepada Imran, Rasulullah SAW bersabda, mendiamkan seorang muslim sama setahun, ya, seperti membunuhnya, menumpahkan darah. Inilah, ya, seperti yang di hadis 404, dilarang boikot sampai sampai setahun, seperti membunuh saudaranya tersebut. Kemudian dua orang atau orang-orang yang saling memboikot atau tidak menegur sapa. Bagaimana dalam Islam? Itu jadi, ya, seperti di hadis Abu Ayyub Al Ansori, pernah kita lihat di hadis yang dilarang. Tidak halal bagi seorang muslim yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Namun keduanya bertemu, tapi ia tidak menegur sapa. Maka yang paling baik di antara orang-orang yang sudah bermusuhan adalah yang meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian, ya, di hadis selanjutnya, di sahabat Hisham bin Amir mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang tidak menegur atau tidak menyapa seorang muslim yang lain lebih dari 3 hari. Karena sesungguhnya selama keduanya dalam keadaan yang tidak menegur sapa dalam 3 hari, ya, adalah bentuk dari menjauhkan diri dari rahmatnya Allah. Nah, semuanya keduanya berada dalam keadaan menjauhi kebenaran atau rahmatnya Allah. Yang pertama, kembali atau bertegur sapa atau mengawali pendamaian. Itu adalah tebusan atau kafarat bagi orang tersebut. Dan apabila keduanya meninggal dalam keadaan masih memboikot satu sama lain atau mendiamkan satu sama lain, maka keduanya akan dijauhi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubillah min dzalik. Larangan, ya, para jamaah sekalian, dari memboikot saudara sendiri, orang-orang di sekitar kita karena suatu permasalahan. Nah, maka cukuplah kalau kita tidak bisa berinteraksi kepada orang-orang di sekitar kita. Cukup kita minimalisir, tapi jangan dijauhi atau boikot. Ini dalam memboikot se Insya Allah sampai hadis 3407 para jamaah sekalian, nanti kita lanjut di bab selanjutnya, di bab kebencian atau sengketa. Insya Allah, bismillahi ta'ala. Ya Rabbal alamin. Sampai hadis 407, para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan tentang bab-bab kita dalam berinteraksi? Alhamdulillah, insya Allah cukup Ustaz. Cukup, ya, insya Allah, ya. Nah, kemudian, ya, ini ada yang bertanya, ya, tentang bagaimana hukum dari maulid, ya, atau bagaimana kita menyikapi tentang kebiasaan, mana tidak bilang syariat tapi kebiasaan maulid. Nah, hakikat maulid adalah merayakan bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan, atau bisa dibilang dengan kata lain, merayakan ulang tahun dari Rasul. Nah, para jamaah sekalian, dalam beramal atau beribadah dalam Islam itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Kaidah dalam beribadah, ya, adalah ibadah itu seluruhnya haram. Ya, para jamaah sekalian, ibadah seluruhnya haram. Kecuali yang diperintahkan atau disyariatkan. Ya, jelas, ya, para jamaah sekalian. Anda ulangi sekali lagi. Ibadah dalam Islam seluruhnya haram. Kecuali yang diperintahkan atau disyariatkan. Kita bisa lihat para jamaah sekalian. Dari kaidah ini, kita beramal harus ada perintahnya atau dalil. Ya, jelas, ya. Nah, ulangi sekali lagi, setiap kita beribadah harus ada perintahnya atau dalil. Maka perlu ditanyakan, ya, apakah ketika kita melakukan amalan
atau misalkan seperti Maulid Nabi, itu ada dalilnya. Dan kalau ada dalilnya, jelaskan. Seperti ya, para jemaah sekalian, yang kita ketahui, dalil dari eh, beberapa orang yang melakukan maulid, itu di hadis Yunus, di ayat, di surat Yunus, ayat 58, yang mana bunyinya, Qul bifadlillahi wa bi rahmati, ya, wa bi rahmatihi, ya. Semuanya katakanlah, dengan keutamaan dan juga rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan itu, ya, dengan rahmat dan juga keutamaannya Allah, faliyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Maka berbahagialah, wa khairum mimma yajma'un. Dan itu adalah bentuk sebaik-baiknya perbuatan. Nah, mereka mengatakan bahwa faliyafrahu itu untuk berbahagia dan juga merayakan. Padahal sejatinya para jamaah sekalian, kita bisa lihat di ayat sebelumnya yang mana Allah Subhanahu wa taala menyinggung, ya, bahwasanya menyinggung, ya ayuhan nas, wahai para manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, ya, telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhanmu, yaitu Allah diriku, wa syifaa'un lima fi sudur, dan jadikanlah Islam, ya, agamaku ini sebagai penyembuh dalam hati kalian, wa hudaw wa rahmatul lil mu'min, dan hidayah dan juga rahmat untuk kaum mukmin. Nah, maka ayat 58 itu menjelaskan, ya, tentang sikap kita menghadapi rahmat dan juga hidayahnya Allah, bukan untuk menyikapi kelahirannya Rasulullah. Ini banyak disalah sangka atau disalah pautkan. Nah, maka sampai saat ini, ya, wallahu a'lam para jamaah sekalian, Ana tidak menemukan untuk dalil khusus atau dalil yang sahih dalam kebiasaan maulid. Ini dari pribadi Ana, yang mana Ana tidak menemui dalil atau perintah khusus dalam perayaan maulid Nabi. Dalam perayaan maulid, ya, para jamaah sekalian. Nah, mungkin dari para jamaah sekalian atau para umat sekalian ada yang ingin ditanyakan yang lainnya? Atau sudah cukup insya Allah? Insya Allah cukup Ustaz. Allah cukup Ustaz. Insya Allah sudah cukup ya, para jamaah sekalian, para umat sekalian. Kalau sekiranya cukup, insya Allah, ya, nah, ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita di sisi Allah setelah diwafatkan dan juga pemberat amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Nasta'fim minan naqsi wal khata', ya. Minta maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Ya. Barakallahu fikum. Nakhtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma rabbana wa asyhadu an bihamdika. la ilaha illa Asyhadu an anta, la ilaha illa astaghfiruka anta. wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik.